Padahal barusan Risti yakin bahwa ada yang memanggil, dan Risti sangat yakin bahwa itu adalah suara ibunya. Risti menjelaskan bahwa suara itu seperti suara ketukan yang mengetuk-ngetuk ventilasi yang berada di kamar mandi. Suasana yang tadi ramai, ceria, tiba-tiba hening dan gelap. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Post Horror. Channel yang membahas cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang baru saja menemukan video kami mungkin di beranda YouTube kalian dan suka mengenai cerita-cerita horor, kalian bisa subscribe ke channel kami agar mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Nah, kami tayang setiap hari Selasa dan Kamis pukul 7 malam. Oke, langsung saja ke cerita kali ini. Cerita kali ini berasal dari salah satu subscriber kami yang sebut saja namanya Risti. Peristiwa ini dialami oleh Risti ketika dia masih kecil, sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD. Waktu itu Risti sedang berlibur ke rumah kakeknya bersama keluarganya yang terletak di salah satu daerah di Jawa Tengah. Risti menceritakan kalau dia lupa kapan momen dia ini liburan. Seingat Risti, dia mengunjungi rumah kakek karena sedang libur panjang. Nah, Risti dan keluarga mulai berangkat dari rumahnya sekitar pukul 10 pagi. Mereka berangkat menggunakan mobil pribadi dan menempuh sekitar 2 jam perjalanan. Nah, selama perjalanan ini Risti lebih sering menghabiskan waktu untuk tidur. Mungkin karena ya perjalanannya yang lama. Samping Risti yang sedang tertidur ini ada kakaknya yang selama perjalanan lebih sering menghabiskan waktu dengan handphonenya. Sebut saja si kakak ini bernama Alia. Di sini Alia diceritakan oleh Risti sebagai kakak yang sangat senang bermain sosial media menggunakan handphone. Karena beberapa kali Risti terbangun dari tidurnya, Risti melihat kakaknya ini selalu bermain HP. Setelah sekitar beberapa saat perjalanan yang cukup panjang, tibalah mereka ini di desa tempat kakek dan neneknya tinggal. Nah, karena sudah sampai di daerahnya itu, Ibu Risti pun membangunkan Risti dan memberitahu Risti bahwa mereka sudah sampai di tujuan. Selain itu, tujuan Ibu Risti membangunkan Risti adalah agar bersiap-siap menyambut kakek dan neneknya. Ya, Risti dan keluarganya pun sampai di tempat tujuan sekitar pukul setengah 1 siang. Risti dan keluarga pun sampai di depan rumah kakek dan nenek Risti. Di situ kakek dan nenek Risti sedang berada di luar rumah. Seusai ayah Risti memarkirkan kendaraannya, mereka sekeluarga pun turun dari mobil. Risti pun langsung digendong dan diangkat oleh kakeknya yang sudah menunggu kedatangan Risti dan keluarganya. Nah, setelah itu pun mereka masuk ke dalam rumah. Risti dan kakaknya Alia membantu ibunya menata barang-barang yang mereka bawa dari mobil tadi ke dalam rumah kakek neneknya. Sementara ayah Risti berbincang-bincang dengan kakek dan nenek di ruang tamu. Setelah barang-barang selesai dipindahkan dari mobil ke dalam rumah, Risti pun beristirahat dan bersantai sambil menonton TV di ruang tamu. Sementara kakaknya melanjutkan bermain sosmednya sambil tiduran di kamarnya. Nah, waktu sedang asik-asik menonton TV, Risti mendengar dia dipanggil oleh ibunya dari arah dapur.
Nah, karena mendengar ibunya memanggil, maka tanpa berlama-lama pun Risti berdiri dan berjalan ke arah dapur. Ketika Risti tiba di dapur, dia bingung karena tidak ada siapa-siapa di sana. Padahal barusan Risti yakin bahwa ada yang memanggil, dan Risti sangat yakin bahwa itu adalah suara ibunya. Namun Risti pun langsung melupakan hal itu dan kembali ke ruang tamu untuk menonton TV lagi. Dan waktu pun berlalu. Sore hari pun tiba. Kejadian-kejadian janggal pun mulai dialami Risti. Di sore hari, Risti sedang bermain bersama anak-anak yang lain di dekat rumah kakek neneknya. Karena hari sudah semakin gelap, Risti pun dipanggil oleh orang tuanya untuk istirahat dan pulang ke rumah. Ketika sampai di dalam rumah, Risti langsung menuju ke kamar mandi karena dia sudah merasa kebelet kencing. Nah, waktu Risti berada di dalam kamar mandi, Risti mendengar ada suara-suara. Risti menjelaskan bahwa suara itu seperti suara ketukan yang mengetuk-ngetuk ventilasi yang berada di kamar mandi. Suara itu terjadi berulang kali dengan jeda sekitar beberapa detik. Situ Risti mulai merasa sedikit takut. Karena itu setelah menyelesaikan urusannya di kamar mandi, Risti pun cepat-cepat keluar dari kamar mandi. Nah, setelah dari kamar mandi, Risti pun langsung bergegas menuju kamarnya. Dalam kamar Risti ada kakaknya yang sedang rebahan, si Alia. Di sini Risti satu kamar dengan kakaknya. Karena masih merasa takut dengan kejadian barusan, kejadian yang dialami Risti di kamar mandi, Risti pun menceritakan kejadian tadi pada kakaknya. Berceritalah Risti ini kepada kakaknya. Setelah usai Risti bercerita, ternyata tanggapan kakaknya hanya menganggap enteng cerita Risti ini. Si Alia ini, si kakaknya si Risti ini menganggap bahwa apa yang Risti dengar pada saat itu mungkin hanya ranting atau angin yang mengenai ventilasi kamar mandi. Jadi mirip suara ketukan. Alia juga memberitahu Risti agar jangan mudah takut dengan hal-hal sepele seperti itu. Ya, dan malam pun tiba. Waktu itu Risti, Alia, ayah, dan ibunya beserta kakek neneknya sedang berkumpul di ruang tamu untuk menikmati waktu keluarga. Sedang asik-asik mereka bercerita sambil menonton TV. Tiba-tiba mati lampu. Suasana yang tadi ramai, ceria, tiba-tiba hening dan gelap. Kakak Risti, si Alia yang dari tadi memegang HP-nya langsung menghidupkan lampu flash di HP-nya. Dan nenek mereka pun menyuruh agar mengambil lilin yang disimpan oleh nenek mereka di area dapur. Risti pun ikut ibunya mengambil lilin di dapur. Karena masih kecil, Risti ini bercerita. Dia waktu itu senang momen ketika menghidupkan lilin saat mati lampu. Mungkin karena Risti ini masih anak kecil pada saat itu. Nah, kemudian ikutlah Risti ini bersama ibunya untuk mengambil lilin di dapur. Setelah ibunya Risti mengambil cukup lilin, Risti melihat ibunya menghidupkan lilin satu persatu menggunakan korek api. Setelah semua lilin menyala, Risti membantu ibunya membawa lilin ke tempat-tempat yang sudah
beritahu ibunya oleh ditaruh lilin. Meskipun menaruh lilin-lilin di tempat yang ditentukan. Hampir semua lilin sudah ditaruh di tempat. Hanya kurang satu lilin, yaitu lilin yang dibawa oleh Rizky. Satu tempat terakhir yang harus ditaruh lilin adalah di dekat kamar mandi. Tujuannya agar ketika nanti ada orang yang ingin menggunakan kamar mandi tidak perlu repot mencari lilin. Rizky pun berjalan ke arah kamar mandi dengan niat menaruh lilin. Ketika Rizky berada di depan kamar mandi, dia pun tiba-tiba teringat dengan kejadian yang dialaminya tadi. Rizky malah terdiam di depan kamar mandi sambil melihat ke dalam kamar mandi yang gelap. Ketika Rizky ini melihat ke arah kamar mandi itu, seakan-akan ada yang menahan Rizky di sana untuk tidak bergerak dan seperti disuruh untuk terus menatap kamar mandi yang gelap itu. Cukup lama Rizky berdiam di situ, namun beberapa saat kemudian Rizky pun tersadar bahwa dia harus menaruh lilin yang sedang dibawanya ini. Dan dengan cepat Rizky pun menaruh lilin itu di dekat kamar mandi, lalu kemudian dia menuju ke ruang tamu untuk berkumpul bersama anggota keluarga yang lain. Di ruang tamu ada kakaknya Rizky, Alia, yang sedang menyender di sofa sambil bermain HP, sementara ayah, ibu, kakek, dan neneknya berada di depan rumah untuk berbincang-bincang. Rizky pun menghampiri kakaknya yang sedang bermain HP, meminta kakaknya agar berbagi HP dengan Rizky, karena Rizky merasa bosan dan tidak ada hiburan. Karena Rizky terus meminta kakaknya untuk berbagi HP, akhirnya kakaknya pun menuruti Rizky. Mereka berdua pun melihat video-video itu bersama-sama. Nah, entah mengapa ketika mereka berdua yang sedang melihat-lihat video di YouTube, tiba-tiba Alia ini mengajak Rizky untuk menonton video horor di YouTube. Padahal waktu itu kondisi sedang mati lampu, sedang gelap. Namun Rizky pun otomatis menolak. Karena Rizky diceritakan ini Rizky mudah takut dan tidak suka hal-hal dengan berbau horor. Rizky akhirnya lebih memilih menonton video-video yang lucu dan menyenangkan untuk menghabiskan waktu sambil menunggu listrik kembali. Nah, dan lanjutlah mereka berdua ini menonton video di YouTube. Nah, ketika mereka sedang asik menonton video, Rizky ini tiba-tiba ingin kamar mandi karena merasa ingin kencing. Nah, akhirnya Rizky pun berjalan ke arah kamar mandi. Namun di tengah Rizky ini berjalan, belum sampai meninggalkan ruang tamu, Rizky ini merasakan rasa takut yang tiba-tiba muncul. Rizky sendiri juga tidak tahu mengapa dia tiba-tiba ini merasa takut. Mungkin karena sebelumnya Rizky melihat gelapnya jalan menuju ke kamar mandi. Memang di sekitar itu terdapat lilin, tapi penerangan dari lilin pun mungkin masih belum bisa menutupi rasa takut yang dialami oleh Rizky. Akhirnya karena tidak berani, Rizky pun kembali ke sofa dan menarik tangan kakaknya. Rizky memaksa mengajak kakaknya untuk ikut menemaninya ke kamar mandi. Saat pertama kali diajak, Alia ini menolak karena Alia merasa Rizky ini sudah bukan anak kecil lagi yang harus ditemani. Namun Alia melihat Rizky yang duduk sambil menahan kencing ini dan hampir menangis. Karena itu Alia pun akhirnya luluh dan menemani Rizky ke kamar mandi. Nah itu mereka pun berdua berjalan ke kamar mandi. Rizky pun masuk ke dalam kamar mandi.
dan menutup pintu kamar mandi, sementara kakaknya si Alia ini menunggu adiknya di luar kamar mandi. Si Alia ini menunggu Risti di luar kamar mandi dengan menyetel video YouTube di HP-nya dan dengan volume yang dikenyangkan. Karena itu rupanya merupakan suruhan dari Risti agar Risti tidak takut ketika berada di kamar mandi. Nah, karena Risti ini di dalam kamar mandi, pintu dikunci. Risti ini setelah selesai kencing, tiba-tiba Risti sudah tidak mendengar suara video dari HP kakaknya lagi. Risti di situ berpikir, kakaknya ini pasti menjahilinya dengan cara meninggalkan Risti sendiri di kamar mandi. Dengan cepat, Risti pun ingin segera keluar kamar mandi. Namun, saat Risti ingin meraih pintu kamar mandi, Risti ini terkejut dan kaget. Karena tiba-tiba lilin yang berada di dalam kamar mandi mati. Suasana pun menjadi gelap. Risti pun tidak dapat melihat apa-apa. Karena terkejut, Risti pun terdiam, tidak bergerak. Peristiwa ini sama seperti yang Risti alami saat menatap kamar mandi gelap ketika dia ingin menaruh lilin di dekat kamar mandi. Namun sialnya, sekarang Risti benar-benar berada di dalam kamar mandi yang gelap sendirian dan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci. Risti menceritakan, dia sebenarnya berada tepat di depan pintu kamar mandi. Namun entah mengapa tangannya tidak dapat digerakkan untuk meraih gagang pintu kamar mandi saat itu. Namun kejadian sial yang menimpa Risti waktu di dalam kamar mandi tidak hanya sampai di situ. Risti merasakan udara yang ada di dalam kamar mandi itu tiba-tiba menjadi sangat dingin hingga membuatnya merinding. Di tengah Risti merasa ketakutan dengan suasana-suasana horor di kamar mandi, Risti merasakan ada sesuatu yang menatapnya dari belakang. Risti masih tidak bisa bergerak. Risti ini bercerita dia ingin rasanya untuk berteriak, namun berusaha berteriak pun Risti ini tidak bisa. Perasaan seperti ada yang menatap dari belakang pun semakin kuat dirasakan oleh Risti. Risti merasa seperti ada sesuatu yang mendekat dari arah belakangnya. Mendekat dan semakin mendekat. Sampai akhirnya Risti pun merasa benar-benar ada sesuatu di belakangnya persis. Risti pun benar-benar ketakutan. Jantungnya berdebar dengan sangat cepat. Dalam keadaan yang sangat menakutkan itu, ternyata keadaan masih bisa menjadi lebih parah. Risti merasakan tiba-tiba seperti ada yang memegang lengan kanan Risti. Risti masih ingat jelas bagaimana rasanya. Risti merasa yang memegangnya ini seperti tangan yang sangat besar. Karena Risti merasakan bagian yang dipegang dari mulai lengan atas sampai lengan bawah. Kemudian pegangan itu pun menjadi semakin kuat seperti mencengkram lengan Risti. Di situ Risti benar-benar lemas dan merasa mau pingsan. Suara Risti benar-benar tidak mau keluar. Risti di situ hanya berharap suaranya bisa keluar dan teriak memanggil kakaknya. Berada di situasi seperti itu membuat Risti benar-benar lemas dan ingin menangis. Tapi akhirnya nasib baik pun datang kepada Risti. Tiba-tiba listrik pun menyala. Risti pun tersadar dan bisa menggerakkan lagi tubuh. Rasa seperti dicengkram di lengan kanan Risti pun menghilang. Risti melihat ke sekitar kamar mandi, tidak ada apa-apa. Perlahan Risti mulai mendengar suara dari luar. "HP kakak," umamnya. Rupanya itu adalah suara dari HP Ali.
kakaknya Risti yang sedang menonton video. Karena rupanya dari tadi kakaknya Risti ini, si Alia ini masih berada di luar kamar mandi. Dengan cepat Risti pun membuka pintu kamar mandi. Risti yang melihat kakaknya sedang berdiri di luar ini pun langsung berlari dan memeluk kakaknya. Risti pun menangis sambil memeluk Alia. Alia yang saat itu tidak tahu apa-apa pun otomatis kebingungan. Kenapa adikku? Kenapa dari kamar mandi dia menangis? Pikir Alia sangat bingung waktu itu. Alia pun segera membawa adiknya ini ke kamar untuk ditenangkan. Berulang kali Risti ini memeluk erat Alia, seperti enggan melepaskan kakaknya. Akhirnya Alia pun ya menunggu sampai Risti benar-benar tenang. Setelah beberapa saat Risti pun tenang. Alia yang melihat adiknya sudah tenang mulai menanyakan sambil diiringi juga rasa bingung. Di kamar mandi tadi kamu kenapa? Sampai-sampai terlihat sangat ketakutan begitu. Tanya seperti itu, Risti masih terdiam. Mungkin karena Risti terlalu takut untuk mencoba mengingat kembali dan menceritakan pengalaman yang dialaminya baru saja. Melihat Risti masih terdiam saja, Alia pun membiarkan Risti sambil tetap berada di sampingnya. Nah, dan akhirnya cerita ini hanya disimpan Risti sampai akhirnya Risti ini memberitahu kakaknya apa yang terjadi waktu itu ketika Risti sudah berkuliah. Jadi tentang cerita kejadian yang dialami Risti sampai dia bercerita ke kakaknya main jauh. Nah, ini tadi adalah cerita sebuah pengalaman yang dialami oleh salah satu subscriber kami yang bernama Risti. Cerita ini mungkin banyak juga dari kalian yang mengalami pengalaman-pengalaman saat bermain ke rumah kakek dan nenek sebagainya. Mungkin kalian punya cerita seperti ini juga, kalian bisa kirim kepada kami yang ingin mengirimkan, bisa kami bawakan di episode selanjutnya dengan cara DM Instagram, DM TikTok, dan juga melalui email yang sudah kami tulis di deskripsi. Nah, dan juga apabila kalian yang menyukai video kali ini, kalian bisa like video ini dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian yang menyukai cerita-cerita horor. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.